Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat datang di acara Share and Talk yang diadakan oleh GBPRJ Group CK7. Kolaborasi Joshua Generation Kids Church bersama Women of Integrity dengan topik Papa Mama bukan hanya sebutan. Dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Charlotte Priyatna. Pertama-tama kami minta agar Bapak Ibu dapat mematikan mikrofon dari device Bapak Ibu sekalian, agar tidak mengganggu jalannya acara. Sekali lagi, kami mohon agar Bapak Ibu dapat mematikan mikrofon dari device Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Ibu Charlotte, maka dapat mengetik pertanyaan di kolom Q&A dan akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu setelah pemaparan dari Ibu Charlotte. Selain itu, di penghujung acara akan kami berikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pembahasan topik hari ini. Dan akan ada giveaway yang menarik dari para sponsor kita, Hippo, Indoscreen, dan Vito Indonesia. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengundang hadirat Tuhan melalui pujian dan penyembahan bersama-sama. Mari sama-sama kita datang, kita angkat hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Oh, terima kasih buat anugerah yang Kau beri, kami bersyukur. Oh, ya dalana bayase, dalana bo. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Hiri biar dalana bayase, kami bersyukur. Tuhan, kami datang kepadamu. Ya dalana namaya siralabo. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami perlu Engkau di dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus.
tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari dengan imanmu nyatakan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia. Kami mau nyatakan di hadapan-Mu ya Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Oh hanya Yesus, Engkaulah jawaban hidupku. Ya ralada bayasi, kira namanya so. Ya ralada bayase, ralada bayase. Ya ralala balala bayasi. Mari engkau yang di rumah-rumah angkat suaramu, sama-sama sembah Tuhan. Oh Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Ya ralala bayasi. Oh haleluya. Kiri biar la balala namanya say. We worship you. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kiri biar la balala namanya si. Ya la namanya so. Oh haleluya.
Shande. Oh, kami memuji namamu, meninggikan Engkau, sebab Kaulah segala-galanya di dalam hidupku. Kurudu biarlah namanya Shande. Hiara loba 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 ya Shande. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan Tuhan, apapun musim hidup kami Tuhan, selamanya kami mau tetap menyembah-Mu Yesus. Selamanya kami mau tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Thank you Jesus. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Yesus, amen. Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya, amin. Kaulah segalanya,
biara la bala la bala la bala la baya si. Ya la na maya se la na bo. Ya la da baya shande la na baya si. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami baru setiap hari, dan anugerah yang selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak atas acara parenting seminar yang boleh hari ini terlaksana. Kami mengundang Engkau untuk hadir dalam acara seminar ini ya Tuhan. Karena kami tahu acara ini akan sia-sia tanpa Engkau. Maka dari itu Tuhan, beracaralah dari awal hingga akhirnya. Kami juga memberkati pembicara pada hari ini, yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Engkau berikan hikmat, pewahyuan, urapan yang baru, sehingga semua materi yang disampaikan melalui hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami, dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan untuk jaringan internet, Wi-Fi di setiap rumah-rumah, di setiap gadget-gadget kami Tuhan. Engkau mengurapi Tuhan, supaya semua berjalan baik dan lancar. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap parents yang hadir pada pagi hari ini, yang mengikuti seminar Zoom ini Tuhan. Engkau berkati, Engkau jamah, dan Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan. Sehingga setiap keluarga demi keluarga, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Kami mengalami terobosan dan daripada-Mu. Kami mengalami mujizat dan daripada-Mu. Kami mau mulai seminar pada pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di acara Parenting Zoom pada pagi hari ini, di mana kami mengambil topik adalah dengan tema Papa dan Mama, lebih dari sebuah sebutan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada semua Bapak Ibu yang telah hadir, dan pertama-tama juga kami mengucapkan selamat datang untuk Ibu Gembala kami, ada Ibu Olivia yang saya lihat di ruang partisipan ini, dan juga untuk beberapa hamba Tuhan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga ada Ibu Gina Darmawan, Pak Yosua Yongki, dan juga untuk semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Pastinya pertama untuk saya gitu, dan saya percaya juga untuk Bapak Ibu sekalian, karena kami pada pagi hari ini mengundang seorang pembicara yang sangat pakar di bidangnya, dan memang beliau itu adalah seorang pakar dalam parenting, yaitu Ibu Charlotte Priyatna ya. Dan Ibu Charlotte adalah seorang pendiri dari sekolah Atalia dan juga penulis buku yang salah satunya berjudul Learning to Stop. Beliau adalah seorang istri, seorang ibu, dan seorang grandma. Luar biasa. Ibu Priyatna masih cantik, tapi sudah menjadi grandma. Dan pada pagi hari ini, Ibu Charlotte ditemani oleh saya, Tirsa Juliana, dan rekan saya, Ibu Indria. Nah, ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu ketahui untuk berjalannya Zoom ini, bahwa Bapak Ibu tolong mute semua mikrofonnya yang berada di Zoom ini, supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan kalau boleh videonya juga dinyalakan supaya kami bisa kenal Bapak Ibu lebih dekat lagi. Nah, juga ada Q&A pada akhir daripada penjelasan dari Ibu Charlotte, di mana Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom Q&A untuk pertanyaan-pertanyaan seputar parenting. Dan kami dari panitia akan memberikan giveaway untuk Bapak Ibu juga dengan pertanyaan yang dari kami. Kami akan memberikan 5 pertanyaan dengan 5 hadiah yang menarik, dan kalau Bapak Ibu bisa menjawab, nanti ada hadiah giveaway-nya. Nah, tidak tunggu lama-lama lagi, saya mempersilahkan Ibu Charlotte untuk memulai acara ini. Tempat dan waktu saya persilakan Ibu Charlotte. Ya, selamat pagi Bu Tirsa, selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali ya di pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu, walaupun hanya melalui Zoom, tetapi kita sekarang ini jadi lebih canggih ya, khususnya saya sih yang sudah generasi old ya, untuk bisa mengoperasikan alat-alat ini.
Nah, saudara, hari ini temanya memang khusus banget. Papa mama lebih daripada sebutan, ya. Papa mama lebih daripada sebutan. Saudara jadi papa, jadi mama kan dipanggil ya. Tapi pertanyaan saya, saudara, apakah itu menjadi panggilan hidup saudara? Dipanggil papa, dipanggil mama. Apakah saudara sudah sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan di dalam hidup Anda? Ketika Tuhan memanggil Anda menjadi orang tua, ya, being parents, karena saudara having children. Tapi dua hal ini saudara, antara being dan having, kadang-kadang tidak relate. Banyak orang punya anak, tapi nggak bisa jadi orang tua. Nah itu yang kita akan memikirkan soal relasi. Jadi menjadi papa dan mama itu adalah soal relasi. Nah, saudara, ada lagu Yohanta Namal, ya mungkin ini kira-kira di tahun 70 sekian, hampir 80-an begitu ya. Aku sedih, duduk sendiri, mama pergi, papa pergi, oh itu dia, mereka datang, aku senang, hatiku riang. Saudara, apa yang dikatakan lagu ini? Kalau nggak ada papa mama, aku sedih. Kalau ada papa mama, aku senang. Sekarang lagunya ganti. Aku senang duduk sendiri, mama pergi, papa pergi. Oh itu dia, mengapa pulang? Aku sedih, hatiku pedih. Sudah sesuatu yang terbalik terjadi sekarang ini, ya. Memang kalau saya gambarkan generasi saya, saudara, ketika saya menyelesaikan S1, saya masih menggunakan mesin tik untuk skripsi saya. Saudara tahu mesin tik itu dipencet, ditekan, ya mungkin perlu dibanting sedikit begitu, ya kalau saudara mau spasi. Saudara, kalau mesin tik ini jatuh, ya mungkin oplak-oplak sedikit udah bisa dibenerin. Tetapi saudara, anak-anak sekarang tidak menggunakan mesin tik. Apalagi dengan PJJ sekarang ini. Mereka menggunakan iPad. Mereka menggunakan gadget. Saudara, iPad itu hanya disentuh, digeser. Enggak perlu ditekan-tekan, apalagi dipencet-pencet. Ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Ini alat canggih sekali. Saudara, melalui alat ini saudara bisa melakukan banyak hal, ya. Kalau mesin tik, ketika kita ketik huruf A akan keluar A. Tapi kalau iPad Anda ketik huruf A bisa keluar apa aja, ya. Wah, saudara, auto text. Nah, saudara, ketika ini canggih tapi apa yang menjadi kelemahan? Kalau iPad ini jatuh, hancur. Fragile. Inilah kondisi di mana kita berbeda. Kita yang lahir di tahun 1900 sekian. Anak-anak kita lahirnya 2000 sekian. Angka depannya saja sudah berbeda. Kita lahir di abad kedua, abad ke-20, anak-anak abad ke-21. Kita ada di second millennium, anak-anak kita ada di third millennium. Saudara, sesuatu yang membedakan di dalam zaman ini, saudara. Sehingga kenapa kita perlu melakukan sesuatu. Saudara, kalau saudara lihat di dalam pandemi ini, apa sih yang diambil? Kita harus social distancing, nggak bisa ketemu, ya, nggak bisa tatap muka, saudara, relasi. Tapi apa yang Tuhan mau sebetulnya untuk kita kembali kepada relasi kita yang pertama-tama tentu dengan Tuhan. Makanya kita harus stay at home, kita lockdown, nggak bisa kemana-mana. Biasanya waktu yang kita habiskan kalau liburan begini, mungkin kita pergi keluar kota, kita jalan-jalan ke mall. Mau nggak mau sekarang kita harus di rumah aja. Saudara, di rumah aja, saudara, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya waktu kita bisa makin kita atur. Kita bisa ada waktu kita sisihkan untuk kita baca buku, untuk mungkin kita
merenungkan firman Tuhan lebih panjang, kita bisa berelasi, kita bisa curhat. Sekarang waktu seolah-olah lebih lambat tentunya, tetapi inilah yang sebetulnya Tuhan mau kembali. Kita yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur kita. Jadi saudara, kalau dulu ada interaksi, ada relasi, ada komunikasi, tapi sekarang kondisinya duduk bersama-sama, tapi tidak ada kebersamaan. Jadi saudara, apa sih yang salah? Jadi saudara, yang pertama salah fokus. Jadi saudara, apa sih yang jadi fokus? Khususnya sekarang ini saudara, yang menjadi fokus, yang menjadi pusat, justru adalah saudara lihat anak. Saudara, berapa banyak pertengkaran, bahkan perceraian terjadi karena anak. Lalu saudara katakan begini, demi anak saya bercerai. Saudara, saya sering sekali mendengar kalimat, Bu, ini ya, saya cerai demi anak saya. Saudara, anak itu jelas hadir karena ada papa dan mama. Kita menikah dan Anda berjanjinya di hadapan Tuhan. Jadi yang hanya boleh menceraikan Anda adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mempersatukan. Jangan lihat ke belakang, Anda menikah dengan siapa, atau salah menikah, atau salah orang, saudara. Tidak ada. Tapi apa yang harus menjadi respon Anda saat ini, itu adalah yang penting. Jadi saudara, ketika Anda lihat gambar ini, siapa yang ada di tengah, yaitu suami istri. Suami istri ada di tengah, jangan biarkan anak-anak yang ada di tengah. Saya sering melihat kalau di mal-mal berjalan, ya, kemudian anak satu jadi papa, anak, ibu. Kalau anaknya dua, papa, anak, anak, ibu. Kalau anaknya tiga, papa, anak, 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 ibu. Ini ibaratnya saudara, anak itu ada di tengah, di pusat kehidupan kita. Lalu anak ini satu hari tambah lama tambah besar. Ketika mereka besar dan akan meninggalkan kita, saudara, tinggal kita tengok-tengokkan nih suami istri. Lu siapa? Siapa lu? Saudara, kita jadi nggak kenal siapa pasangan kita. Karena selama anak-anak hadir, seluruh pusat perhatian kita adalah anak. Jadi saudara, ayolah Anda menjadi partner dulu, baru Anda menjadi parents, bukan? Jadi nggak ada tentu menjadi mamah dulu, baru jadi istri. Atau jadi papa dulu, baru jadi suami. Kan yang pertama kali, yaitu kita menjadi suami. Jadi tidak ada suami yang baik. Tidak ada ayah yang baik tanpa menjadi suami yang baik. Tidak ada ibu yang baik tanpa dia menjadi istri yang baik lebih dulu. Jadi saudara, yang mana mesti didulukan? Saudara, jelas hubungan partnership. Kalau saudara mau menjadi good parents, saudara harus menjadi good partner lebih dulu. Kenapa saudara? Karena waktu Allah memanggil kita, ya, Allah memanggil kita menjadi berkeluarga atau hidup single, dua itu. Panggilan-panggilan yang lain akan mengikuti panggilan yang utama ini. Jadi kalau saudara dipanggil untuk berkeluarga, yang artinya saudara dikasih pasangan, maka saudara menjadi istri atau menjadi suami, bukan? Sebelumnya saudara menjadi anak. Kalau saudara pasti punya orang tua, ya. Jadi saudara ketika punya orang tua, saudara menjadi anak. Ketika saudara punya pasangan, berarti saudara menjadi pasangan. Ketika saudara punya anak, artinya saudara jadi orang tua. Ketika anak saudara besar, punya pacar, dia menikah, saudara jadi punya mantu. Makanya saudara menjadi mertua. Ketika anak mantu saudara diberi anak, artinya cucu saudara, saudara menjadi oma. Saudara melihat nggak? Peran-peran itu tambah lama bertambah. Jadi kalau Tuhan kasih, thanks God. Kalau Tuhan nggak kasih, juga puji Tuhan.
Yang artinya nggak bertambah peran, yang harusnya bertambah tanggung jawab. Jadi saudara, pertanyaannya begini. Apakah saudara sudah menjadi istri yang baik, istri yang tunduk kepada suami? Jadi bukan karena punya suami, oh suami harus mengasihi istri dong. Anak harus taat dong. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi istri yang tunduk? Sudah menjadi orang tua yang membuat anak Anda taat? Saudara, ini saya mau fokuskan lagi kepada soal being partner. Karena saudara, partnership suami istri, ini di mana saudara membangun sebuah lembaga pernikahan, lembaga keluarga, di mana anak-anak itu dilindungi di dalam yang namanya keluarga. Jadi kalau lembaga ini hancur, kalau keluarga ini pisah, retak, apapunlah namanya, siapa yang hancur di dalamnya? Pastilah anak-anak. Jadi saudara, ibaratnya pernikahan Anda itu seperti dua kertas yang dilem. Lalu Anda mau pisahkan kertas itu yang sudah dilem, pasti robek. Dan semua pertengkaran, perceraian itu merobekkan hati anak-anak Anda. Saudara, ada nggak sih badai? Pastilah. Keluarga mana yang tidak ada salib? Jadi saudara, kalau salah satu meninggalkan payung, saudara pastikan saudara tetap pegang payungnya. Jadi kira-kira begini saudara, kalau yang satu ngelepasin tangan dari pegangan payung itu, kemudian yang satu juga lepasin tuh payung, ya anak-anak mau siapa yang mayungin? Ayo saudara, apa sih yang jadi fokus Anda saat ini? Fokus Anda harus kepada relasi. Jadi saudara, relasi Anda dengan siapa sekarang? Jadi apakah relasi suami istri sudah menjadi fokus Anda untuk Anda tahu menjadi suami yang mengasihi istri, menjadi istri yang tunduk itu menjadi dasar di mana anak-anak akan mentaati, akan menghormati papa mamanya. Karena dia merasa dilindungi di dalam payung otoritas yang dibuat. Saya akan masuk kepada satu klip ya. Silahkan. Klip smartphone.
Jadi saudara, kalau saudara lihat apa yang terjadi, karena barang sudah menggantikan orang. Saudara, kita lupa bahwa kita dikelilingi oleh manusia. Jadi saudara, Anda harus memilih. Ya, segala sesuatu ketika kita dihadapkan dengan pilihan, Anda harus tetap memilih orang daripada barang. Saudara, tentu saja penting nggak telepon dari teman? Penting. Tapi saudara harus jelas membangun prioritas. Saudara, apa sih prioritas kalau tadi salah fokus, yang kedua salah prioritas? Ini soal waktu. Kekurangan waktu jadi problem keluarga masa kini. Makanya sebetulnya pandemi ini ada sesuatu yang baik, saudara. Karena Tuhan seperti seolah-olah mengembalikan kita kembali kepada rumah adalah home. Ya, ini bukan soal house, saudara, tapi home. Selama ini rumah kita itu nggak jadi home. Cuma jadi tempat kos. Cuma jadi tempat kita pulang, istirahat, kemudian besok kita udah keluar lagi. Kita sibuk dengan kegiatan kita. Demikian juga anak-anak. Anak-anak itu punya home-nya itu di sekolah. Berapa banyak murid saya yang mengatakan begini, ketika sore-sore masih nongkrong di sekolah, kemudian saya bilang, ayo pulang-pulang. Ngapain Bu pulang? Nggak ada siapa-siapa di rumah, cuma Mbak. Saudara, dia nggak merasa itu rumah itu menjadi home. Tempat dia pulang. Tempat dia berdiam. Saudara, di mana home kita? Apakah kita sudah membangun rumah kita menjadi home sweet home? Di mana ini rumah bukan soal tempat. Tapi soal suasana. Tetapi sekarang saudara, kita lihat berapa banyak waktu yang diluangkan ayah bagi anak. Menurut survei cuma 7 menit. Per hari. Tentu ini yang artinya ada interaksi di dalamnya. Efesus 6 ayat 4 mengingatkan kita, hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, jelas Ulangan pasal 6 juga mengatakan soal engkau mengajarkannya berulang-ulang. Dan siapa yang disuruh saudara? Bapak-bapak. Ya, di dalam konteks budaya Yahudi, saudara, patriarkat, ayah, bapak, itu sangat penting sekali. Saudara, di sini jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Saudara, siapa yang lebih sering marah? Jelas ibu-ibu. Tetapi heran kenapa anak jauh lebih sakit hati dengan ayahnya ketika dimarahi. Lalu Anda mengatakan, iya sebab ayah jarang marah. Sekali marah menakutkan. Tapi bukan itu saja, saudara. Anak-anak itu punya bonding. Tuhan ketika menaruh anak-anak itu di dalam perut ibu selama 9 bulan. Tuhan membangun bonding di antara ibu dan anak. Anak percaya sekalipun mamanya marah, mamanya itu tetap sayang. Tapi tidak demikian dengan ayah. Oleh karena itu kenapa di usia 0 sampai 8, ibu-ibu sangat berperan secara nature. Ya, sebagai orang tua, sebagai ibu. Tetapi nurture itu dilakukan oleh para ayah. Di atas 8 tahun, anak-anak itu harus dekat dengan ayah. Tentu ini nggak bisa dibangun, tentu kalau anaknya waktu kecil ayah tidak terlibat. Tahu-tahu mulai gede, ayah mulai ngajak one on one, anak pasti reject. Jadi saudara, ketika ibu-ibu mendidik, jangan lupa Anda mesti ikut serta. Tapi memang waktu di atas 8 tahun, kenapa Anda harus ada waktu one on one dengan setiap anak? Disitulah fungsi Anda mendidik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ketika ibu mengasuh, ibu merawat, ayah itu mengajar. Ayah itu menghajar, mendisiplin. Di dalam hajaran itu ada ajaran. Dan ayah-ayah di sini, saudara, bicara soal future, bicara soal masa depan. Anak-anak itu kalau sama ibu, ini ya the power of emak-emak ya. Anak itu sama emak selalu bicaranya now, ya. Misalnya anak, aduh muka kamu jerawatan, udah dia jangan keluar-keluar ya. Aduh, tapi kalau ayah nggak apa-apa, nanti bisa diobatin, ayo kita keluar. Saudara, beda sekali. Jadi kenapa anak laki mesti dekat dengan ayahnya? Karena dia harus berpikir satu saat nanti saya harus seperti papa.
Kenapa anak perempuan harus dekat dengan ayahnya? Karena laki-laki pertama di dalam hatinya itu harus ayahnya. Sehingga ketika dia cari suami, dia akan mengatakan, saya akan cari suami yang seperti papa. Saudara, kalau demikian saudara, Anda melihat bagaimana Tuhan merancang keluarga itu memang luar biasa. Utuh saudara, perfect saudara. Kenapa? Kalau nilai-nilai fungsi itu dijalankan saudara, maka kita akan menjadi keluarga yang utuh saudara ya, yang utuh. Kenapa? Kalau nggak berfungsi, ayah nggak berfungsi, ibu berfungsi dominan, saudara, ini akan jalannya pincang sekali. Ya, jadi soal kualitas dan kuantitas, waktu yang menjadi sasaran, bukan waktu yang menjadi sasaran, tapi waktu hanya sebagai sarana menciptakan hubungan kedekatan. Jadi bukan masalah kualitas, bukan masalah kuantitas, tapi waktu yang diluangkan itu bisa mempererat hubungan enggak? Karena selalu yang diributin soal kualitas kuantitas. Bu, saya ini kan Senin sampai Jumat full. Ya saya Sabtu Minggu deh full buat anak. Saudara, masalahnya dia sedihnya di hari Selasa. Dia punya problem di hari Kamis. Saudara nggak bisa bilang nanti tunggu, waktu papa itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Saudara juga bukan kuantitas. Saudara ada di rumah. Work from home. Tapi saudara nggak membangun hubungan. Jadi saudara, waktu itu dipakai untuk mempererat hubungan. Jadi hubungan adalah sasaran, tujuan. Balik-balik lagi tadi, waktu saya bicara salah fokus, fokusnya harus kepada relasi. Waktu saya bicara salah prioritas, karena prioritas itu harus relasi. Jadi your children need your presence more than your presence. Kehadiran Anda. Saudara, masalahnya saudara hadir nggak dalam hidupnya? Saudara bukan hadir di rumah, kelihatan fisik. Tapi masalahnya ada nggak di dalam hidup anak? Yang artinya connect enggak, nyambung enggak. Jadi sekarang saudara, saya mau tanya. Saudara kenal 3 sahabat anak Anda? Saudara tahu dia mau jadi apa? Atau saudara tahu nggak pergumulan dia apa? Saudara tahu nggak sekarang dia jatuh cinta sama siapa? Saudara, hal-hal yang sangat private dalam hidup anak. Saudara masuk nggak ke dalam kehidupan private-nya? Saudara, tentu saja kita tidak bisa memaksa masuk. Kalau dia udah membangun tembok. Tapi saudara, pasti menurut saya kehadiran orang tua itu dibutuhkan oleh anak. Kenapa? Karena dia tahu tempat di mana dia bisa berada, jadi siapa saja. Itu yang membuat dia merasa nyaman dan aman. Mari saudara, kita akan melihat satu klip hadiah terindah.他只要有的玩就可以开心。飞机，开心快乐的童年。那你一个小礼物，他也可能就满足自己自由生长的一种空间。连衣裙吧，还是父母亲的陪伴吧。这个好像没有太多的交流过。这么多东西，那是爸爸，手机有电话了。哦，喂，哦，今天是吧？我们今天要那个的，今天要出去郊游的。那我今天准备带孩子出去的。我知道了，行，好的好的，我会处理的。你坐着啊，坐着等爸爸一下啊。怎么？啊，工作上的事情要没弄好。你今天就不带你们出去玩了，好不好？好啊。好的。
好不好？好吧。好，拜拜。拜拜。听话，好宝宝。好吧。来，再回来，没有我爸爸的是一个打错的。爸爸走了，我就换一个。爸爸不陪我玩，因为爸爸比较都没陪我太久。我们全家人一起去玩最开心。我想去找他们。我其实没有想到他会这么快就有点崩溃的小状态。真的没想到，就因为我们平时工作太忙了，忽略了女儿最基本的需要。只想冲过去立马抱住她。觉得就是尽量抽出更多的时间做他喜欢做的、感兴趣的。其实应该花更多的时间去陪他玩了。我们不陪着他玩，我觉得会很遗憾的。我们应该两个人改变一下，可能今天什么事情不做，我们大家一起主要是陪着他，多听听他说话，陪他玩。自己觉得会花更多的时间去陪伴他，让他有一个更好的童年。爸爸多陪我一会儿好吗？ Iya, menemani itu hadiah yang terindah. Jadi saudara, sekarang ini yang kita harus lihat bahwa ketika anak-anak kita sudah besar, apa yang mereka akan bawa? Apa yang mereka akan kenang? Memori seperti apa yang akan disimpan oleh mereka? Jadi saudara, semua itu kembali soal pilihan. Ya, soal pilihan. Tadi yang pertama salah fokus, ya, fokus kepada relasi, yang kedua salah prioritas. Prioritasnya harus kepada relasi yang erat. Yang ketiga, salah relasi karena biasanya yang kita pikir itu relasi having. Ya. Kita ini saudara ketika menjadi suami, apakah saya sudah menjadi suami yang mengasihi istri? Sehingga ketika being saya yang saya akan bawa pulang ke surga dan yang saya akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu begini ya. Ini semua yang kita punya itu dari Tuhan. Sehingga ketika itu semua yang Tuhan berikan kepada kita, apapun, mau anak mungkin yang Down syndrome mungkin, ya, anak yang kebutuhan khusus, suami yang stroke, baru menikah beberapa bulan dia stroke, dia tidak berdaya. Saudara, apapun having itu sesuatu yang di luar dari diri kita, yang diberikan. Tetapi being itu adalah sesuatu yang dari dalam. Ini yang being ini yang kita akan bawa pulang, saudara. Apakah kita sudah menjadi seperti yang Tuhan mau? Sehingga saudara kita menuntun, bukan menuntut. Saudara, ketika saudara menuntun anak, ketika saudara menuntun pasangan saudara, saudara menuntun orang, saudara bukan sedang mencengkram, tapi saudara menggenggam. Saudara jalan beriringan, berarti saudara akan menyamakan langkah saudara. Saudara akan bersama-sama. Karena saudara menuntun. Pasti ada relasi di dalam tuntunan. Bukankah itu yang Tuhan lakukan? Ketika Tuhan menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Saudara, dia menuntun, dia memegang tangan kita. Dia memegang tangan kanan kita. Dia bukan sedang mencengkram, saudara.
Jadi saudara, ketika being itu menjadi lebih penting daripada having. Jadi saudara sedang membangun relasional bukan transaksional. Ya habis dia begitu sih, makanya saya begini. Saudara, kita ini melakukan respon atau reaksi bukan karena aksi. Mau apa yang ada di luar itu tidak bisa kita kendalikan. Kita punya suami yang seperti ini, kita punya istri seperti ini, kita punya anak seperti ini. Itu tidak bisa kita kendalikan. Artinya apapun yang terjadi ya selama PJJ ini dan sebagainya. Tapi respon kita itu kita bisa tentukan dan kita bisa kendalikan. Jadi saudara, tentu saja ya, never get so busy making a living that you forget to make a life. Saudara, kadang kita pikir, ya kan saya sibuk kerja. Buat siapa? Buat anak. Supaya anak apa? Ya supaya anak bisa sekolah. Lalu kalau sudah sekolah apa? Ya buat dia bisa hidupnya nanti. Masa depannya. Saudara, saya mau tanya. Anak-anak kita itu nyampe apa ke masa depan? Belum tentu loh ya. Mungkin anak kita sudah selesai di usia 10 tahun. Sudah selesai di usia 15 tahun. Yang saudara pikir, wah saya itu mesti kerja keras. Saya harus nabung. Mumpung sekarang saya masih kuat supaya anak-anak saya bisa sekolah ke luar negeri. Supaya anak saya nanti bisa kuliah di universitas yang bagus. Saudara, saya mau tanya. Saudara, orientasi ke masa depan. Tapi saudara kehilangan orientasi yang now. Yang sekarang. Saudara lupa bahwa hidup yang sekarang ini mesti dihadapi. Saudara, yang nanti belum tentu kita punya. Saudara, ketika saya tanya anak-anak. Anak-anak tahu nggak kalau papa mama sayang kalian? Tahu. Lalu pertanyaan saya yang kedua. Anak-anak kalian berasa nggak kalau kalian disayang orang tua? Itu cuma 3 loh yang angkat tangan dari kira-kira mungkin 60-70 murid waktu itu. Padahal itu saya kumpulkan anak-anak dan orang tua. Jadi saya cuma bilang sama orang tua, lihat. Anak-anak tahu Anda mengasihi, tahu. Itu knowing. Ya. Tahu karena mereka disekolahkan, dikasih makan dan sebagainya. Tapi mereka tidak berasa kalau mereka disayang. Saudara coba tanya kepada anak-anak saudara, apakah kamu berasa nggak kalau papa mama sayang? Kapan anak saudara merasa begitu disayang sama Anda? Kapan yang terakhir, saudara? Kita lihat klip ini, silahkan. Hey, do you want to open a birthday present early? You do? Okay, go sit on the couch. Is your birthday coming? Okay. So just open that backpack. Heavy. Gift cards. No, just open it. Just look what's in there. Oh my goodness. What's in there? Pull stuff out. I got a movie. How'd you know I won this, Mom? Yeah. What else? I got another movie. How'd you know I won this? How? I didn't. Mommy, how? Pajamas.
kind of those. There's a monster. I mean, Minnie Mouse. Minnie Mouse? What else is in there? Pajama pants. Wow! Do you remember? Show me. What does this say? I love Disneyland. What else is in there? Snacks. More snacks. That's it. Where do you think we should take all this stuff? Leave it here. Where do you want to go with it? You could go anywhere. Where would you want to go? Why don't we go? Okay, let's go. Now. Today. I'm being serious. We going? We're leaving today to go to Disneyland. Are you joking? No, I'm not joking. Are we done? Yes, we're going. Ya Bapak Ibu, kita melihat bagaimana kita memiliki Allah yang berelasi dengan kita. Dan dia mau terus-menerus berelasi. Bukankah dia mau juga kita ketika berelasi dengan pasangan, berelasi dengan anak-anak. Jadi bukan hanya sekedar kita disebut sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, sebagai mama. Tetapi ada relasi yang sungguh-sungguh dibangun. Kita sudah menjadi mama, kita sudah menjadi papa, kita sudah menjadi orang tua. Being itulah yang Tuhan mau. Kiranya melalui apa yang saya paparkan, ini kita menginspirasi kita untuk kembali memiliki keluarga yang berfungsi. Jadi jangan sampai terjadi dysfunctional family. Saya kembalikan kepada Bu Tirza. Terima kasih Bu Charlotte. Bapak Ibu, perkenalkan, selamat pagi, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Indria. Saya akan sedikit bersaksi tentang kehidupan saya dari apa yang Bu Charlotte bagikan juga. Kayaknya Bu, mungkin sama ya sama Bapak Ibu di sini. Tadi sambil kita dengar Ibu, dengar videonya, kayaknya banyak yang meneteskan air mata Bu, termasuk saya juga. Meskipun ya Bu ya, kayaknya saya udah bertobat bolak-balik Bu, tapi tetap aja gitu ya, kalau ngeliat video kayak begini hati saya tersentuh dan kayaknya ada lagi deh yang saya mesti bertobat begitu. Nah, untuk Bapak Ibu di sini, perkenalkan nama saya Indria. Sudah jelas belum suaranya? Maaf ya kalau suaranya kecil, saya akan coba. Iya, jelas. Jelas, oke. Nama saya Indria. Suami saya satu, Pak Erwin, ada di sini juga somewhere. Beliau juga aktif di Dads for Life. Jadi untuk bapak-bapak boleh nanti setelah ini join ke Dads for Life. Anak kami tiga ada bedanya jauh-jauh Bapak Ibu. Jadi ada yang 18 tahun, 14 tahun, dan 9.
karena beda jauh-jauh 5 tahun 5 tahun. Jadi saya ini saya ini suka meng-equip diri sendiri dengan parenting classes karena bolak-balik saya merasa setiap anak itu berbeda-beda. Musimnya beda-beda, personality-nya beda-beda. Jadi setiap kali kayaknya saya mesti belajar hal-hal yang baru-baru lagi gitu ya. Tadi yang seperti Bu Charlotte bilang, zaman anak saya yang pertama, kayaknya komputer belum terlalu wah gitu ya, dia umur 18 sekarang. Anak saya yang kecil, dia umur 9, jadi 9 tahun lalu begitu dia lahir tuh langsung punya handphone. Waduh, bukan punya handphone, tapi punya gadget lah ya, punya layar langsung. Dia nggak pernah, anak yang terakhir saya tuh nggak pernah punya yang namanya soft toys, begitu dia nggak terlalu suka. Dia langsung dengan gadget-gadgetnya. Nah, tapi ya begitulah ya, dengan anak yang berbeda-beda ini, saya merasa setiap kali saya mesti belajar hal yang baru, bagaimana saya bisa mengikuti seperti Bu Charlotte bilang. Sekarang musim saya mungkin masih musim punya anak 18 dan 9 tahun. Nanti saya mesti belajar lagi untuk hal-hal berikutnya gitu ya. Tadi seperti yang Bu Charlotte bilang juga, jangan salah fokus. Jadi kita mesti punya menjadi istri yang baik dulu, habis itu orang tua yang baik, setelah itu grandparents yang baik untuk anak-anak gitu ya. Nah, ini juga sama dengan saya juga ngalamin itu berulang-ulang sesuai dengan perkembangan anak-anak saya itu sendiri. Terus anak saya ini 3 ini juga beda-beda punya personality. Ada yang extrovert, ada yang introvert. Ada juga yang sangat cermat, very good in science, ada juga yang enggak gitu. Nah, untuk saya sendiri, saya untuk menyesuaikan dengan anak-anak saya ini juga suatu perjuangan. Kalau yang kebetulan personality-nya sama dengan saya gampang, seperti anak saya yang pertama gitu ya, personality-nya mirip sama saya. Jadi kita kemana-mana bisa enjoy berdua. Kalau yang terakhir, ini beda sama sekali. Jadi saya mesti bolak-balik belajar lagi gimana caranya nyambung ya, tadi yang Bu Charlotte bilang gitu ya. Gimana supaya saya bisa mempererat hubungan saya dengan yang paling kecil, karena nih sukanya beda. Saya nggak ngerti yang dia suka tuh begini tuh nggak ngerti. Jadi saya bolak-balik mesti belajar lagi. Nah, anak saya yang kecil ini sedikit saya cerita ya. Anak kecil ini memang very special kids dari sejak dia lahir. Dia lahir ada sedikit Tuhan kasih sedikit keunikan lebih daripada yang lain. Jadi umur 3 bulan dia mesti dioperasi. Jadi operasi di pinggir kiri bibirnya. Nah, jadi dengan dia bertumbuh, dia juga punya banyak, saya bilangnya kelebihan dan juga suatu hambatan buat dia dalam hal-hal lain. Jadi yang seperti saya kasih contoh tadi, memang secara interest-nya dia beda, personality-nya dia beda, IQ-nya dia juga beda dengan kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya tuh sangat akademis, sangat scientific seperti saya juga orang yang scientific, saya bekerja juga sebagai scientist. Yang terakhir ini enggak. Jadi apa yang menjadi nalar dia sama nalar kita tuh bisa berbeda jauh banget gitu. Jadi waktu saya mengajari anak saya yang paling kecil ini adalah suatu perjuangan banget di mana saya mesti belajar gayanya dia, caranya dia, bagaimana dia bisa berelasi dengan orang lain, bagaimana dia bisa nyambung dengan orang lain, itu saya mesti belajar lagi. Nah, anak yang kecil ini karena dia juga anak bontot gitu ya, kalau Bapak Ibu Sisi punya banyak anak dan paling bontot gitu ya, dia tuh punya keahlian. Keahliannya itu adalah memanipulasi kakak-kakak dan seluruh anggota keluarganya. Kalau kata orang-orang katanya, ini anak adalah penguasa dunia nih, katanya dari keluarganya. Karena apa yang dia minta biasanya dia dapat. Caranya dengan dia punya 4 orang berlindung di keluarga kita. Kalau dari saya nggak dapat, dia ke papahnya. Dari papahnya nggak dapat, dia ke kakak yang paling sulung. Nggak dapat lagi, dia cari lagi ke kakak yang tengah yang nggak ngerti apa-apa, ditanya. Begitu dibilang boleh, terus nanti dia bilang ke saya, oh it's okay, katanya. Gemma bilang boleh, Mami. Loh, kok Gemma yang bilang boleh? Saya bilang, kamu otoritasnya di mana? Kan Mama yang mesti kamu tanya, bukan kakak kamu, saya bilang gitu. Jadi ini anak memang penguasa dunia banget dah. Dia pintar sekali dalam hal seperti ini. Nah,
Tapi ada kelebihannya, yang tadi saya bilang lagi, dia juga ada kelebihan Bapak Ibu. Kelebihan dia adalah dia sangat transparan. Jadi apa yang kita bilang ke dia, kamu mesti jujur ya, kita anak Tuhan, kita mesti jujur. Kita mesti membawa kemuliaan buat Tuhan, jangan mempermalukan. Dia bisa jujur ke semua orang. Dan dia akan mengkoreksi semua orang, saking jujurnya. Jadi ada satu kali kita punya keluarga, ada bilang ke anak saya ini, kamu kan selalu pengen punya adik perempuan ya, nih saya sekarang lagi hamil anak perempuan. Terus dia langsung ngomong ke saudara kami ini, enggak, saya nggak pernah bilang saya mau punya adik, langsung gitu. Jadi dia sangat jujur, sangat transparan, apa adanya, belak-belakan. Tapi in a way kadang tidak terlalu respecting others. Jadi itu yang bulak-balik kita mesti balancing lagi ya. Bagaimana memparents anak-anak yang sangat jujur ya, yang dia bilang apalagi kita yang ngajarin kamu mesti jujur gitu ya. Tapi juga on the other hand kita mesti mengajari mereka how to respect others ya. How not to tadi seperti Bu Charlotte bilang, yang penting respon kita. Kita ini kan mau jadi being ya. Jadi kualitas human being, bukan human having. Jadi kita tidak menguasai dia. Kalau saya jujur berarti kamu mesti jujur. Nggak apa-apa deh, belum tentu value orang sama, biarkan dulu. Yang penting kita respect others dulu. Di mana kamu bisa memberitahu kalau ini kita jujur yuk gitu ya. Nah, itu yang saya mesti sampaikan dengan cara 9 tahun, umur 9 tahun Bapak Ibu. Terkadang waktunya juga saya rasa sama dengan Bapak Ibu di sini berat ya. Tapi saya rasa tidak ada kata-kata sudah terlambat. Tidak ada kata-kata yang kita cuma perlu boleh sekali aja bertobat, tapi pertobatan itu adalah setiap hari. Setiap hari kita diingatkan Tuhan, setiap kali hari ini kita diingatkan oleh Bu Charlotte, yuk kita balik lagi dengan agility kita, dengan agilitas kita, dan perseverance kita, dengan daya tahan kita untuk kembali belajar lagi. Yuk gimana caranya kita mengatasi masalah kita sekarang. Balik lagi dengan 3 konsep tadi ya, dengan fokus adalah kalau kita ini adalah parent ya, bukan lebih dari sekedar panggilan papa mama. Yang kedua adalah kita memperbaiki lagi prioritas kita. Kalau kita bilang prioritas kita adalah Tuhan, keluarga, dan pekerjaan, mari kita mulai melaksanakan setiap hari kita diingatkan kembali bagaimana menjadi seorang parents yang mementingkan keluarga lebih daripada pekerjaan, mementingkan Tuhan lebih dari segala sesuatunya. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjadi seorang human being untuk anak-anak kita. Bukan menuntut, tapi kita perlu menuntun dengan caranya, dengan sabar, dengan penuh fleksibilitas dan agility tadi, dan daya tahan dan kreativitas. Karena itu, moga-moga apa yang saya sharingkan ini bisa sedikit bermanfaat. Seperti Bapak Ibu ketahui, saya juga masih belajar terus. Pertobatan saya tadi seperti saya bilang, setiap hari Bapak Ibu, setiap hari saya merasa ada lagi yang saya perlu perbaiki dari cara menangani saya sebagai orang tua. Terlebih anak kita berkembang dan kita juga berkembang ya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya untuk sharing kali ini. Saya kembalikan ke Bu Tirsa. Wow, luar biasa. Ibu Charlotte, Indria, thank you banget for sharing. Saya juga sangat diberkati dengan sharing dari Ibu Charlotte dan kesaksian dari Ibu Indria. Jujur, yang film terakhir saya juga sampai meneteskan air mata Bu Charlotte karena saya terharu sekali. Ternyata anak-anak itu senang diberikan perhatian lebih daripada hadiah-hadiah. Nah, saat ini kita masuk dalam Q&A, di mana dari tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Bu Charlotte ya. Saya harap kita cukup waktu untuk membahasnya, dan sambil di antara Q&A kami akan memberikan giveaway dan saya nanti akan dibantu oleh Ibu Indria. Nah, 3 pertanyaan pertama saya rasa ini bisa saya rangkum semuanya karena ini ada hubungannya Bu. Dengan hubungannya adalah biasanya kendala para parents zaman now termasuk saya. Karena apa? Saat ini kita semuanya online ya, dan anak-anak itu punya kecenderungan selalu untuk memegang gadget. Nah, pertanyaan pertama ya dari Pak Johnson, saya mau bertanya, pertanyaan apakah media sosial itu baik atau buruk?
Karena kita dan media sosial memiliki hubungan benci tapi rindu. Wow, jangan sama media sosial kali ya, sama suami atau sama anak atau sama istri aja benci tapi rindu. Rindu, sayang tapi rindu gitu ya. Nah, terus lalu dia bilang sesuatu yang kita ingin marahi saat tidak merasa bahagia dan memujinya saat situasi bersahabat. Dilanjut dengan pertanyaan bahwa bagaimana mengatasi anak-anak yang tidak terpisahkan dengan gadgetnya. Itu ada hubungannya Bu ya, media sosial, lalu yang kedua tidak bisa terpisahkan dengan gadgetnya, dan ini nyambung lagi ada pertanyaannya dari seorang ibu yang bilang, saya nggak tahu ini ibu atau bapak, dia bilang saya mau bertanya mengenai gadget dengan anak berumur 1 tahun Bu. Wow, itu baby banget ya. Ketika diajak main yang non-gadget, lalu bosan minta main gadget. Kalau nggak dikasih, nangisnya kejar-kejar, mintanya main gadget. Kalau kita nggak mau kasih karena kita tahu daripada kecanduan nanti repot, tetapi bagaimana cara mengalihkannya? Apakah dibiarkan nangis kejar? Gitu. Nah itu Bu, pertanyaan-pertanyaan yang pertama Bu, silahkan Bu. Iya, kalau saya mau rangkum pertanyaan ini, jadi begini, kita itu berelasi dengan orang, bukan dengan barang. Jadi mau media sosial, mau gadget, itu cuma barang. Itu cuma sarana. Sasaran kita adalah relasi. Kalau sarana itu menghambat relasi, maka sarana itu mesti disingkirkan atau mesti diganti. Karena sarana itu kita pakai untuk membangun relasi. Jadi kalau misalnya begini, saudara, kita ini bersyukur dengan kondisi seperti sekarang, artinya kan kita punya sarana nih, bisa Zoominar, ya. Bisa bayangkan kalau pandemi ini terjadinya 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Ya nggak ada kesempatan untuk kita bisa interaksi, ya sudahlah kita betul-betul di rumah. Kita nggak bisa ngobrol, kita nggak bisa tatap muka, kita nggak bisa webinar. Nah jadi semua ini kita mau pakai sebetulnya untuk membangun relasi itu. Jadi Anda harus punya wisdom, ya. Karena misalnya begini, anak umur 1 tahun mah dia bisa apa bukan bisa apa. Itu yang menentukan orang tuanya. Jadi bukan si anak yang menentukan. Tentu saja ketika dia dikasih gadget senanglah, cucu saya 2,5 tahun juga senang. Cuma sekarang kita yang jadi orang tua, masa demi gadget, demi dia nggak nangis loh ya, demi dia nggak nangis, jadi kita kasih gadget. Saudara tentu gini, harus saudara melihat ya, gadget ini barang, yang bahaya sebetulnya kontennya, ya. Konten di mana anak-anak kita itu seperti memang melihat warna, gambar yang sangat menarik, kemudian dia bagaimana menikmati, dan anak sekarang tuh memang ya karena dia ada di generasi alfa, begitu lahir tuh kayaknya memang mungkin ibunya juga waktu hamil juga kan udah main gadget ya, udah selfie gitu. Saya ingat banget, saya punya cucu belum 1 tahun, dia udah tahu kalau dia difoto, jadi dia bisa freeze sekian detik gitu ya. Aduh, saya bilang, jadi rupanya memang sejak dalam kandungan ibunya memang sudah kalau mau pakai kata tercemar begitu ya, dengan gadget itu. Jadi boleh nggak Bapak Ibu, kalau sampai anak Anda udah nempel banget sama gadget ya, itu berarti dia sangat attached. Nah, Anda harus masuk ke tengah-tengah itu. Masuk ya, bukan merebut, bukan mengambil. Karena yang namanya kecanduan itu adalah sesuatu yang kita mula-mula terpikat. Lama-lama terikat, lama-lama terjerat. Jadi kalau sudah sampai terjerat, saudara, ini bagaimana caranya? Saudara nggak bisa eliminasi, saudara harus substitusi. Saudara harus menggantikan yang tadinya dia merasa enak, diganti sama yang enak. Apalah yang enak sekarang? Apa yang membuat anak kita merasa tertarik?
Saudara harus lebih menjadi menarik daripada gadget itu, bukan? Ya, makanya kenapa saya harus katakan anak-anak itu harus punya hobi. Anda harus create hobi. Hobinya bukan cuma main gadget. Ya, kita ini sampai tua yang nanti nemenin kita tuh hobi. Hobi itu pasti sesuatu yang membangun. Anda nggak bisa bilang, saya hobi nonton drama Korea sampai jam 4 pagi. Maaf, itu bukan hobi, itu kecanduan. Ya, sampai jam 4 pagi Anda tidak bisa mengatur. Ya, nah jadi artinya ketika ada aktivitas waktu luang, itulah hobi yang dilakukan di mana sebetulnya membangun kita. Ya, entah artinya membangun secara kognitif, membangun secara emosi, membangun secara sosial, ya. Jadi memang kita dikasih talenta sama Tuhan, dikasih minat, dikasih interest sama Tuhan, dan itu harus dipakai untuk mengembangkan diri. Balik lagi, gadget, YouTube, medsos itu cuma sarana. Kalau sarana itu tidak membuat saudara jadi terbangun, berkembang, stop sarana itu atau ganti sarana lain, ya, karena tujuan kita adalah relasi being kita, ya. Kira-kira saya menjawab secara prinsipnya. Silakan Bu Tirsa. Oke, saya rasa penjelasan yang cukup baik dan cukup jelas sekali dari Ibu Charlotte mengenai gadget dan seputar permasalahannya, ya, bagaimana kita jangan mengambil gadget tetapi kita in between, di tengah-tengahnya. Nah, saya persilakan Ibu Indria untuk melanjutkan untuk pertanyaan giveaway dari kami karena kami memiliki 5 hadiah yang sangat menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu yang menjawab dengan tepat dan cepat, ya, tepat dan cepat. Nanti Ibu Charlotte yang akan menilai apakah jawaban tersebut adalah jawaban yang tepat. Saya persilakan Ibu Indria. Ya, thank you Tirsa. Bapak Ibu, nanti jawabannya bisa langsung di chat saja ya Bapak Ibu. Oke, yang paling cepat dan paling tepat akan mendapatkan hadiah giveaway kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apa nama sekolah yang didirikan oleh Ibu Charlotte Priyatna? Wah, langsung. Luar biasa. Pemenangnya Ria. Nathan Fidelis. Selamat untuk Nathan Fidelis, Bapak atau Ibu Nathan Fidelis, di mana jawabannya tepat ya Bu Charlotte ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab kepada Bapak Ibu Nathan Fidelis, silakan WhatsApp ke 0877-2300-5577. Silakan WhatsApp untuk mengirimkan foto KTP dan memberikan alamat lengkap sehingga dari tim panitia akan mengirimkan hadiah giveaway kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Indria, lanjut dengan pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Oke, pertanyaan yang berikutnya Ibu, bagaimana menyikapi anak yang pengen berelasi setiap hari, tapi di sisi lain kita orang tua harus bekerja? Iya, tentu saja kita ini punya pilihan, ya, punya pilihan yang artinya saya memilih untuk menemani dia atau saya bekerja. Nah, di dalam hal ini, saudara, kembali lagi soal prioritas. Kalau sampai anak Anda butuh, ya, yang artinya butuh kehadiran, butuh perhatian, butuh ya, bukan ingin, butuh. Anda harus memenuhi kebutuhan itu. Tentu saja kalau dia bilang ingin, saya tuh maunya kepingin mama di rumah, kepingin sama mama, kepingin mama ini. Saudara, ya seperti tadi anaknya Bu Indria ya, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang cerdik, hati-hati bisa licik dan bisa manipulatif ya. Jadi bisa dia yang ngerjain saudara ya. Nah, saudara harus tahu ini Anda sedang dimanipulasi atau memang ini kebutuhan anak. Kalau dia butuh, tentu Anda harus menyingkirkan yang lain.
bagi saya tetap yang namanya relasi itu harus diperjuangkan. Harus memang betul-betul diprioritaskan, ya. Tentu saja kalau kita apalagi alasannya gini, kan saya kerja untuk siapa? Untuk anak. Nah, saudara, sementara Anda menghancurkan hati anak, mengecewakan hati anak, yang artinya ketika saudara kerja mati-matian, anak nggak akan menghargai saudara, anak nggak memilih saudara sebagai orang tua, dia punya orang tua lain di luar. Saya pikir akhirnya banyak hal yang kita lakukan sia-sia, ya. Jadi Anda melihat selalu patokannya ini kebutuhan atau keinginan, ya. Next. Oke, luar biasa, dan saya percaya pertanyaan tersebut sudah terjawab oleh Ibu Charlotte, dan sekarang kita masuk ke giveaway ya Indria. Oke, tadi kan kita sudah masuk Q&A, sekarang kita masuk ke giveaway yang kedua. Pertanyaannya simple tapi cukup dalam ya, dan saya rasa ini kita semua kalau tadi menyimak dengan benar pasti kita akan tahu jawabannya. Pertanyaan kedua adalah mengapa menjadi papa dan mama itu lebih dari sebutan? Mengapa menjadi papa dan mama itu lebih dari sebutan? Ayo, Bapak Ibu sekalian silakan, karena ada 5 hadiah yang menarik yang disediakan oleh tim panitia, yang nanti hadiahnya akan kami random dari panitia dan akan diberikan. Ada masker cantik, ada traveling kits dari Hippo, lalu ada UVC, pokoknya mantap punya ya. Oke, Ria, kita sudah dapat? Sudah, ini ada beberapa yang di chat. Ibu Charlotte, bisa bacakah Ibu? Kalau enggak bisa, saya bacakan Ibu. Iya, mungkin yang mana ya, karena ini jawabannya sebetulnya masih sepotong-sepotong. Jadi saya kasih kunci jawabannya aja ya. Kenapa harus lebih daripada sebutan? Karena bukan soal sebutan. Bukan soal sebutan karena bicara soal panggilan hidup. Jadi berarti relasi tanggung jawab sama Tuhan. Yang kedua, soal bicara relasi suami istri, ya. Jadi mesti ada partnership daripada suami istri untuk menjadi papa dan mama. Ya, kira-kira 2 poin itu yang paling penting. Jadi kenapa lebih daripada soal sebutan papa mama, ya. Ibu, kita ada 2 yang menjawab karena menjadi papa dan mama adalah panggilan. Iya. Satu lagi yang menjawab lagi adalah karena harus sesuai dengan peran. Jadi saya the giveaway goes to yang papa dan mama adalah panggilan ya Ibu? Iya. Oke, sip. Nah, Ibu yang mendapat. Maksudnya panggilannya panggilan hidup ya? Panggilan hidup. Oh, di sini nggak dijelaskan sih Ibu, tapi oke. Ini Ibu ini karena jawabnya singkat. The giveaway kali ini dimenangkan oleh Ibu Yani Simarmata. Yani Simarmata. Oke, selamat Ibu Yani bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Dan kita karena pertanyaannya cukup banyak Bu Charlotte, jadi kita agak mengubur waktu dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian jika kami dari panitia atau dari host, saya dan Ria tidak bisa membacakan semua pertanyaan. Kami akan coba melihat dan merangkum pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama. Kami akan rangkum jadi satu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini Bu Charlotte, ada pertanyaan yang menurut saya cukup menarik. Bagaimana cara kita dapat masuk ke privasi anak-anak? Saya yang cowok, waktu yang pertama cewek, gampang masuknya. Tetapi kalau yang kedua ini karena cowok, susah masuknya. Seperti itu Bu Charlotte. Silakan Bu. Iya. Kenapa Anda bisa susah masuk? Tentu saja karena dia merasa tidak nyaman, ya, dan merasa tidak aman ketika Anda masuk ke dunia pribadinya. Entah dia menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu, atau memang relasi yang sudah rusak, ya. Tapi apapun itu, kembali lagi, tadi saya sudah katakan bahwa sesuatu yang di luar itu tidak bisa kita kendalikan, tapi kita bisa kendalikan diri kita. Jadi sekarang apa yang harus Anda lakukan? Anda harus berubah. Karena kalau Anda sama, pasti tembok itu masih dibangun. Anda harus berubah
Bagaimana caranya? Apapun itu ketika dia menjauh dari Anda, ataupun dia tertutup, atau dia masuk ke dalam guanya, itu karena dia mistrust, karena dia nggak percaya dengan Anda, makanya Anda nggak dikasih masuk ke dalam dunia privasinya, atau memang dia tidak nyaman tadi, ya, karena ada sesuatu yang dia sembunyikan, gitu ya. Jadi apapun itu boleh nggak Anda masuk dengan rekonsiliasi terlebih dulu. Jadi Anda datang kepada dia, lalu Anda katakan apapun yang terjadi di masa lalu, pasti papa punya salah. Pasti mama ada salah, makanya kenapa kamu nggak bisa close, nggak bisa dekat. Ya, Anda mesti datang dengan kerendahan hati. Jadi kenapa sebetulnya ya kalau kita memahami Kristus datang ke dalam dunia, dia inkarnasi. Ya, kita yang berdosa. Ya, Allah tidak berdosa. Dia bisa tetap ada di surga yang mulia, tapi dia turun ke dalam dunia yang hina untuk kita manusia berdosa yang kotor, yang menjijikan, yang mestinya enggak ada apa maksudnya, yang mestinya dibuang lah ya, enggak layak untuk diselamatkan. Tetapi Allah datang kepada kita. Nah, saudara boleh nggak melihat anak-anak ini sebagai sesuatu yang Anda harus inkarnasi, Anda harus datang, ya, menjadi sama seperti mereka, gitu ya. Jadi ini kan ketika Tuhan datang kan menjadi sama seperti manusia, bahkan menjadi hamba, bahkan rela mati, ya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Kalau Anda melihat seperti itu, apa yang harus dilakukan orang tua demi memenangkan anaknya? Demi supaya anaknya kembali memiliki relasi dengan dia. Nggak ada cara lain, Anda harus inkarnasi. Anda harus datang. Datang dengan minta maaf, walaupun Anda bilang, loh yang salah kan dia. Saudara, ini bukan waktunya Anda defense, bukan waktunya Anda menghakimi, bukan waktunya Anda menyalahkan. Ini waktunya Anda sedang berperang. Anda berperang dengan apa? Dengan penguasa-penguasa di udara. Dengan ada satu kuasa-kuasa power yang mau merebut anak kita jauh daripada Tuhan. Kalau Anda nggak mau mati-matian, rebut kembali anak Anda. Dengan doa, dengan cucuran air mata. Dengan minta kekuatan dari Tuhan. Tapi Anda datang mesti humble. Apa yang dikatakan Filipi 2? Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Anda kalau kerja demi anak, harus tinggalkan pekerjaan. Saya harus katakan, yes, tinggalkan. Saudara, saya tentu saja tidak bisa maksudnya membuat keputusan untuk Anda yang harus memutuskan. Tapi sekarang minta hikmat Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan apa yang harus Anda lakukan. Apapun itu rasanya enggak worth, saudara, kalau dibandingkan dengan anak. Ya, dengan anak. Saudara, bagi saya kenapa saya terus-menerus saya mau ada di dalam pelayanan ini. Karena saya melihat ada sesuatu yang bernilai kekal. Saudara, pekerjaan kita nggak bawa mati. Apa sih posisi kita yang lain? Nggak ada, saudara, yang kekal, saudara. Ya, tetapi dan nggak ada yang, maksudnya gini, Anda jadi direktur, Anda jadi manajer, Anda punya profesi yang lain, itu bisa digantikan oleh orang lain. Tapi Anda menjadi suami, menjadi istri, menjadi papa, menjadi mama, Anda mau digantikan oleh orang lain? Pasti tidak mau, bukan? Jadi kalau Anda melihat betapa pentingnya, important dan urgensinya, pasti Anda rela, bukan? Membuang yang lain demi ini. Dan ini Anda lakukan tentu demi Kristus. Karena Kristus sendiri dia datang untuk sebuah relasi. Relasi kita yang sudah putus dengan Allah, relasi kita yang rusak dengan Allah, dia yang datang untuk bisa reconciled. Ya kira-kira gitu. Aduh maaf saya kalau ngomong kepanjangan ya. Sebentar lagi bisa KKR nih. Gak apa-apa Bu Charlotte. Tapi saya semangat sekali. Maksud saya gini loh. Aduh seandainya orang tua punya hati yang sedemikian ya. Saya yakin banyak sekali anak-anak akan kembali ke rumah, ke home. Anak-anak akan menemukan home-nya. Home-nya itu di mana? Relationship dengan parents. Itulah home-nya anak.
Baik, terima kasih Bu Charlotte. Kita lanjutkan ke giveaway. Untuk pertanyaan berikutnya, nah siap-siap ya Bapak Ibu, jarinya di keypad. Sebutkan 3 permasalahan dalam parenting yang dibahas hari ini. Ayo diingat-ingat, ada 3 Bapak Ibu. Waduh, udah langsung Bu. Ada Pak Suryadi, pemenangnya Bu. Wow. Salah prioritas dan salah relasi. Luar biasa ya, Ria. Bu Charlotte, tepat sekali ya, Bu ya? Iya. Oke, Pak Suryadi silakan mengirimkan WhatsApp-nya Bapak ke nomor yang telah tertera di Zoom ini 087723005577 dan tim panitia akan mengirimkan setelah Bapak mengirimkan nama, foto KTP, dan alamat lengkap ke WhatsApp. Nah, saya mau membacakan sebuah pertanyaan yang membuat saya sangat menarik nih Bu Charlotte, dan saya sempat juga mencatat ini sebagai pertanyaan dari saya juga sebenarnya, dari Ibu Esther Wawa, di mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bagaimana tanggapan Ibu apabila orang tua yang menganggap bahwa keberhasilan sebagai orang tua adalah apabila anak-anak sudah mempunyai gelar pendidikan? Jadi sekarang ini menurut saya kan persaingan itu ketat sekali ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan orang tua yang menuntut anak berlebihan sehingga anak itu harus berprestasi atau punya gelar karena si anak ini sudah jadi dokter loh, yang ini anak ini jadi apa gitu. Misal seperti itu Bu. Coba silakan dijawab Bu pertanyaannya. Kita hidup buat siapa sih? Kalau fokus kita salah, maka salah semua perspektif kita. Semua sudut pandang kita menjadi salah. Saudara, kalau kebanggaan saudara letaknya kepada anak jadi orang tuh maksudnya sukses, berhasil, punya gelar. Saudara, kayaknya saudara satu hari akan kecewa. Ya, akan kecewa. Kita itu hidup buat siapa? Sebetulnya hidup untuk Tuhan, hidup Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, kata Paulus. Dan hidup kita untuk memuliakan Allah. Menjadi dokter, ya kalau udah jadi dokter mau apa? Oh supaya bisa nolong orang. Kalau udah nolong orang mau apa? Nah, coba saya mau tarik tuh ujungnya, ya ujungnya apa? Memuliakan Allah, bukan meninggikan diri. Buat apa kalau sombong nggak kepake sama Tuhan juga? Karena Tuhan yang berikan semua, kepintaran dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Kesempatan dari Tuhan. Semua potensi kita itu dari Tuhan. Maka kita harus mengatakan dari Dia dan oleh Dia dan bagi Dia kemuliaan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, mengerikan sekali kalau kebanggaan kita letakkan kepada cara pandang dunia. Ini yang kita mesti ubah worldview kita. Tentu ketika kita sekolah sungguh-sungguh, itu yang Tuhan minta. Ingat saudara ketika perumpamaan kerajaan surga seperti orang dikasih 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Dan mereka semua yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, tentu yang 1 dia kubur begitu ya. Apa yang Tuhan puji untuk yang 5 dan yang 2? Tuhan kasih pujian yang sama. Ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Baik sekali perbuatanmu. Saudara, Tuhan tidak memuji nominal. Ya. Tuhan tidak memuji jumlah. Ya, oh kamu 10 hebat, kamu jadi 4 kurang hebat gitu ya dibandingin 10. Enggak. Yang Tuhan puji sama pujiannya, yang Tuhan puji apa? Being-nya kan. Hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuk. Well done. Ya. Saudara, ketika Tuhan memberi apapun kepada anak-anak kita, itu tentu saja harus maksimal, mesti optimal. Karena Tuhan bilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Saudara, kita mengasihi Tuhan dengan seluruh kekuatan yang kita punya. Kekuatan apa, saudara? Termasuk potensi-potensi. Kalau memang Tuhan panggil kita jadi dokter, jadilah dokter yang sungguh-sungguh belajar, terus mengikuti perkembangan,
Dan jadilah dokter yang mengasihi Tuhan, sehingga dengan kasih kepada Tuhan, dia mengasihi seluruh pasien-pasien yang datang, jadi bukan yang sanggup bayar atau yang nggak sanggup bayar. Kalau dia betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap jiwanya, maka dia akan menjadikan profesi dokternya itu menjadi sebuah panggilan hidup yang dia akan nikmati panggilan itu. Ya, jadi dokter itu bukannya nggak capek, capek banget. Sangat beresiko. Saya hidup dengan 2 dokter di rumah yang setiap hari masih aktif ke rumah sakit dan menangani pasien-pasien yang COVID-19. Tapi bagaimana kecintaan kepada Tuhan, itulah yang harus mendasari dari seluruh panggilan hidup kita dan relasi kita dengan siapapun juga. Jadi tidak boleh, maksudnya keberhasilan itu untuk sebuah kebanggaan. No, siapa yang mau dibanggakan? Ya, kita hanya bangga Kristus hidup di dalam hidup kita. Ya, jadi kalau orang dunia melihatnya, aduh sayang amat ya, udah jadi dokter kok sekarang jadi hamba Tuhan. Ya enggak ada lah yang sayang. Saya punya satu anak yang sebetulnya saudara, secara akademik itu mampu untuk masuk ke kedokteran. Jadi memang waktu dia lulus 3 SMA dengan nilai yang terbaik, saya cuma bilang kamu masuk ke kedokteran deh, gimana? Supaya mungkin dengan kamu jadi dokter, kamu bisa melengkapi kamu juga ketika kamu menjadi hamba Tuhan. Apa yang dia bilang? Mam, aku jadi hamba Tuhan untuk memuliakan Tuhan, aku jadi dokter juga untuk memuliakan Tuhan. Jadi bagiku sama. Mau jadi dokter atau mau jadi hamba Tuhan. Wah saudara, jawaban itu jelas menemplak saya. Dan akhirnya saya cuma bilang, yes. Kamu gumuli sama Tuhan, apapun yang Tuhan mau, jadilah seperti yang Tuhan mau. Lalu dia bilang, aku hanya mendaftar satu, yaitu ke sekolah teologi. Ya saya hanya bersyukur ya. Maksud saya gini, yang kasih kepintaran juga Tuhan, yang panggil juga Tuhan, dia bakal hidup sampai kapan juga Tuhan yang nentuin. Ya sudah, Tuhan mau pakai dia sepanjang hidupnya, pokoknya well done. Well done, finishing well, saudara. Tapi yang bisa menentukan dia well atau tidak, itu hanya Tuhan. Jadi kita terus berdoa supaya anak kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terus mendapat perkenanan Tuhan. Itu saja sudah cukup. Kalau dia diperkenan oleh Tuhan, dia disertai Tuhan, maka apapun juga yang dia lakukan berhasil. Anda ingat Yusuf? Dia disertai Tuhan. Dan apapun juga yang diperbuatnya berhasil. Biarlah itu yang menjadi doa kita, orang tua. Amin. Thank you, Bu Charlotte. Pertanyaan berikut, Bu. Bu, anak saya umur 14 tahun perempuan. Waktu kecil, umur 6 tahun pernah dimarahi sama papinya. Saya kaget, Bu, ini anak bilang kalau sampai mati dia nggak akan pernah lupa, katanya. Dia benci papinya. Saya udah bilang anak ini, maksudnya ibu ini sudah berusaha memberitahu anaknya supaya jangan begitu, tapi dia bilang dia nggak mau tahu, dia benci papinya. Nah, bagaimana ya Bu menyikapi atau meresponi anak yang demikian, trauma terhadap papahnya? Kalau papahnya masih ada, ya papahnya lah harus minta maaf. Yang tadi harus reconciled. Apapun itu. Maksudnya gini, Bapak marahin, anak itu menjadi sakit hati. Walaupun Bapak mengatakan, ya kan dia salah, makanya saya marahin. Ya mohon maaf Pak, cara Bapak nggak tepat. Ya, mungkin anak itu nggak perlu dimarahin. Diomongin aja, udah ngerti. Kalau Bapak marahin itu too much. Jadinya tuh anak jadi hurt. Nah kan yang Bapak tujuannya mau koreksi anak, supaya anak jadi baik, supaya anak berubah, yang ada tuh anak makin benci Bapak. Kalau dia makin benci Bapak, apapun yang Bapak lakukan, apapun yang Bapak katakan dan lakukan baik, itu nggak ditangkap baik oleh anak. Karena kan si anak udah benci. Jadi kan dia akan punya sudut pandangnya selalu negatif tentang Bapak. Jadi mau nggak mau harus rekonsiliasi. Oke. Yang kedua, kalau bapaknya udah nggak ada nih, udah meninggal, dia sakit hati. Nggak ada cara lain memang.
Terus-menerus dia dibawa kepada Tuhan. Karena mengampuni itu bukan soal hanya mengampuni orang yang salah. Ya. Ternyata mengampuni sisi yang lain adalah mengampuni diri kita. Ya, karena waktu kita sakit hati, waktu kita dendam, sebetulnya kita dosa. Nah, kita itu harus minta ampun sama Tuhan untuk bahwa kita, kenapa kita jadi sakit hati. Nah, jadi anak ini kan udah umur 12 tahun. Ya, ketika kamu dendam, ketika kamu benci, kamu dosa nggak? Jelas kamu dosa. Karena Tuhan bilang, kasihilah musuhmu. Ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Dan Tuhan udah menebus itu selesai di kayu salib. Dan Tuhan udah menghapus dosa ayahmu juga. Jadi dosa ayahmu itu Tuhan sudah pikul di kayu salib. Makanya kenapa ketika di kayu salib Tuhan katakan ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kita ini semua disuruh ngampunin orang-orang yang bersalah kepada kita. Dan sebetulnya ketika dia bersalah kepada kita, dia juga bersalah kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan aja ngampunin, masa kita nggak mau ngampunin? Lalu seberapa lama ini sekarang papa juga udah nggak ada. Misalnya ya, kan tadi contoh kalau bapaknya ada, ini bapaknya nggak ada. Ngapain? Ini berarti relasi kita sama Tuhan yang rusak. Kalau kita sekarang mau taat sama Tuhan, mau mengikuti kehendak Tuhan, sekarang apa yang Tuhan ngomong? Bukankah Tuhan bilang ampunilah? Ampunilah, lepaskan pengampunan. Ya, nah kembalikan dia memiliki rekonsiliasi dengan Tuhan. Saya pikir kuasa pengampunan itu memang hanya Tuhan yang bisa kasih. Bagaimana kita bisa punya kuasa mengampuni orang yang bersalah, bisa menyembuhkan luka-luka hati kita, itu hanya memang kuasa Tuhan dan bilur-bilur Tuhan. Jadi ajak anak ini berdoa sungguh-sungguh. Karena kita nggak mau bawa dari umur 6 tahun sampai 60 tahun. Dibawanya mau sampai berapa puluh tahun. Ada orang dendam sepanjang hidupnya. Dan sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Nggak mengalami sukacita dan damai yang dari Tuhan. Jadi selesaikan. Semua bentuk konflik harus diselesaikan. Marah aja nggak boleh sampai matahari terbenam. Oke, luar biasa ya Bu. Ya, segala bentuk konflik harus diselesaikan antara orang tua dengan anak dan antara suami dengan istri. Ya, oke. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu Charlotte ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena begitu banyaknya pertanyaan dan waktu yang sangat terbatas. Kami dari panitia minta maaf karena kami tidak bisa membacakan satu persatu dan semoga kami akan bisa memberikan seminar seperti ini lagi di waktu yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah dari Bapak atau Ibu HR. Saya tidak tahu namanya, hanya singkatan. Shalom Bu Charlotte. Pertanyaan adalah, seringkali kita sebagai orang tua mesti ngomong berulang-ulang untuk mengingatkan anak-anak hal-hal yang simpel dan sepele. Misalnya, mandi jangan malam-malam, taruh buku balikin lagi ke tempatnya, dan lain-lain. Mungkin ini karena sepele, tapi menjadi dilema karena orang tua sudah lelah untuk menegur dan udah capek untuk anaknya untuk mendengar. Nah, bagaimana caranya untuk menyikapi hal ini? Karena gara-gara ini kesannya orang tua bawel dan jadi ribut dengan anak. Itu Bu, silakan Bu. Kalau Anda mentok di satu metode, Anda mesti ganti metode. Jangan diulang-ulang metode itu. Udah jelas nggak efektif, udah jelas nggak berhasil. Makin Anda pakai metode itu, anak makin sengaja, ya. Jadi sekarang ajak anak-anak kumpul, ngobrol lah. Ini rumah kita, ya. Jadi sekarang Mami mau tanya, kenapa mandi kamu memilih malam? Ya soalnya Mam, kita tuh kalau mandinya sore, kita kan masih kegiatan, masih ini keringetan lagi, lengket lagi. Jadi kita milih mandi malam sebelum kita tidur. Jadi enak Mam, udah bersih kita tidur. Dengerin aja alasannya apa. Jadi Anda jangan ngotot, mandi itu mesti sore. Apalagi sekarang urusan mandi, pagi mesti mandi. Anak tanya emang mau kemana? Aku nggak bau kok. Kita itu udah apa ya, karena kan kita dibesarkan dengan lagu bangun tidurku terus mandi. Nah anak-anak tuh mengatakan gini loh,
mandi itu kalau kotor aja, mandi. Nah itu buat mereka. Sekarang silahkan diskusi, prinsip enggak. Jangan urusan mandi, Anda juga lelah, anak juga lelah, dan artinya nggak ngomongan abis itu. Jadi kalau misalnya untuk melakukan apa tadi yang berulang-ulang, aku lupa. Selain mandi, apa tadi? Misalnya menaruh barang, naruh buku, mengembalikan barang. Gimana ya caranya ya supaya kamu ingat ini. Lalu kemudian anak bilang, ya soalnya aku lupa. Kalau supaya ingat gimana? Gimana kalau ada tulisan? Tulisan sekarang mak pakai dia suruh ngeprint dong ya, tulisan besar. Tolong kembalikan aku ke tempat semula. Tolong rapikan aku ya gitu. Pokoknya bikin tulisan-tulisan. Tolong matikan lampunya ya. Aku misalnya apapun deh, misalnya urusan mandi ya. Biasanya kan anak udah masuk kamar mandi lupa bawa anduk. Nanti udah selesai mandi dia tinggal teriak, "Ma, anduk, ma, anduk." Nah, gimana tuh caranya? Ajak dia ngomong. Kalau begitu di depan kamar mandi kasih tulisan gede, "Sudahkah aku membawa handuk?" Kalau masih lupa, baliknya lagi waktu dia mau tutup, ada yang lebih gede lagi, ada gambar handuknya. Aku udah dibawa belum? Apapun itu sehingga membuat dia ingat. Nah, suruh dia yang buat. Suruh dia yang bikin, maksudnya pengingat itu. Sehingga bukan mulut kita lagi yang ngomong. Nah, kalau sudah begitu, saudara, ya memang saat ini kan kita juga nggak terima tamu ya di rumah ya. Jadi nggak apa-apa deh mulai dari pintu depan sampai pintu belakang rumah kita isinya semua tulisan. Nggak apa-apa juga. Dan mengingatkan kita juga untuk kita nggak marah-marah. Jadi kita juga mesti tulis. Iya, ayo ya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Tulis aja yang gede-gede. Ya, gimana supaya kita juga nggak bereaksi hal-hal yang mungkin nanti kita sesali dan merusak hubungan. Karena kita gimana nih supaya menjadi sweet ya, menjadi betah di rumah, homey, ya, nggak jadi bete. Ya. Ya, thank you Bu Charlotte. Ya. Jadi tadi memang benar ya Bu ya. Jadi kita mesti caranya yang berbeda ya Bu ya. Terus balik lagi, sebenarnya kita kan dibilang tadi juga adalah mesti menuntun ya Bu, bukan menuntut ya. Jadi bagaimana caranya si orang tua ini mesti kreatif untuk menuntun si anak. Nah, ini juga masuk nih Bu ke pertanyaan terakhir kita untuk giveaway. Ya. Apa yang kita mesti kejar? Yang mana yang mesti kita kejar? Apakah relasi being atau relasi having? Ayo, mari dijawab Bapak Ibu. Siapa cepat dia dapat. Responnya luar biasa. Baiklah. Pemenangnya adalah yang pertama adalah Ibu Putri Patricia. Selamat ya Ibu Putri Patricia. Nah, berikut adalah giveaway terakhir yang juga menjadi penutup dari question and answer kita hari ini. Saya kembalikan ke Bu Tirsa untuk kata-kata penutup dan doa penutup. Terima kasih. Oke, hari yang luar biasa dan acara seminar parenting yang juga sangat memberkati. Saya percaya itu juga berlaku untuk kita semua yang hadir pada acara Zoom webinar pada siang hari ini. Saya atas nama GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih untuk Bu Charlotte, untuk waktunya, dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir sampai saat ini dan sudah berpartisipasi dalam Q&A dan giveaway. Mohon maaf jika semua pertanyaan belum dapat kami bacakan karena keterbatasan waktu, tetapi kami berharap akan bisa membuat seminar parenting seperti ini lagi karena kami lihat memang banyak peminat dan banyak struggle dari para parents dalam menghadapi masa-masa pandemik seperti ini. Apalagi anak-anak sering di rumah, anak-anak lebih banyak di rumah, sekolahnya online dan memegang gadget. Lalu bagaimana kita menyikapi untuk pendidikan anak saat-saat ini, karena saat ini berbeda dengan saat kita waktu masih kecil lalu. Kita dulu zaman kita pakai mesin tik, sekarang ini zamannya iPad touch gitu ya. Kalau dulu diketik
gitu yang kencang gitu, baru bisa keluar tulisannya. Kalau sekarang enggak, cuma disentuh aja, digeser, udah langsung semuanya bisa tercatat dan terekam. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau saya tunjukin sebuah buku. Ini buku dari Ibu Charlotte, saya harap bisa kelihatan dengan jelas. Saya pada saat mempersiapkan acara ini, saya diberi buku Learning to Stop. Buku ini sangat memberkati saya karena buku ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar parenting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin lebih belajar banyak mengenai parenting, boleh mendapatkan buku ini. Saya nggak tahu bagaimana caranya, mungkin di Google ya, atau bisa menghubungi Ibu Charlotte atau menghubungi PRJ atau cari di saya rasa online ada ya Bu Charlotte. Yang paling mudah cari di Tokopedia. Oke, Tokopedia, Bapak Ibu sekalian. Karena saya bukan orang yang baca buku luar biasa, rajin baca buku, tapi saya mudah sekali untuk mengerti, membaca, dan memahami buku ini, sehingga saya diberkati. Jadi sebelum kita mulai acara, saya dan Indria itu, dan CPP mendapatkan satu PR dari Bu Charlotte. Baca dulu bukunya, baru kita bikin acaranya. Wow, saya bilang, saya diberkati, dan apalagi dilengkapi dengan acara parenting seminar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita sebagai orang tua jangan sampai salah fokus, ya pertama. Yang kedua, jangan sampai salah prioritas ya menjadi orang tua. Dan ketiga, jangan sampai salah relasi. Ya, 3 hal ini kita bawa pulang, dan saya percaya pada saat kita nggak salah fokus, kita nggak salah prioritas, dan kita tidak salah relasi, pasti semua kita akan diberkati. Kita akan menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita menjadi istri yang baik, kita menjadi ibu yang baik, kita menjadi suami dan menjadi ayah yang baik. Ingat, kita harus menjadi istri yang baik dulu sebelum kita menjadi ibu yang baik. Kita mesti jadi suami yang baik dulu sebelum kita menjadi ayah yang baik. Nah, saya akan berdoa, kita akan tutup dalam berdoa, saya akan memimpin sebelum kita berpisah satu dengan lainnya. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk acara parenting seminar yang hari ini boleh terlaksana. Kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan urapan-Mu, kami merasa lawatan-Mu Tuhan, untuk setiap pertanyaan, setiap seminar, setiap materi yang diberikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini bukan hanya sekedar kami mau belajar, tetapi kami mau menghidupi Tuhan, apa yang telah kami pelajari. Dan Tuhan tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami pelajari itu diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi orang tua yang dapat mendidik anak-anak kami mempunyai hidup perkenanan di hadapan Tuhan. Kami nggak mau mengejar gelar, kami nggak mau mengejar ketenaran, kami tidak mau mengejar prestasi, tapi kami mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan atas kehidupan anak-anak kami. Engkau berkati Tuhan pembicara kami pada pagi hari ini, Ibu Charlotte Priyatna Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seorang ibu yang telah begitu luar biasa membagikan sharing firman Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya, Engkau berkati setiap pekerjaannya, dan setiap apapun yang dilakukan Engkau buat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Engkau pakai Ibu Charlotte lagi, lebih heran lagi Tuhan untuk memberkati banyak orang, sehingga keluarga demi keluarga Tuhan pulihkan melalui Ibu Charlotte. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga keluarga besarnya Tuhan, senantiasa aman dalam perlindungan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Niko Nyotora Harjo Tuhan, berserta 4 wakilnya dan keluarga besarnya, dimanapun saat ini hamba-Mu berada, perlindungan-Mu sempurna atas Gembala Sidang kami, dan perkenanan-Mu turun atas Gembala Sidang kami. Bawa Tuhan Pak Niko untuk menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan, sehingga banyak jiwa diselamatkan pada saat ini, dan kami percaya penuaian terbesar dan terakhir akan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami memberkati Gembala CK7 yang terkasih Dr. Yanto Simko Putra beserta dengan keluarga besarnya Ibu Olivia, anak-anak, mantu, cucu, semuanya aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi Dr. Yanto untuk membawa kami jemaat-Mu untuk masuk dalam rencana-Mu, yaitu surga mulia, sehingga kami itu boleh dituntun melalui gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap
Bapak Ibu peserta yang hadir pada Zoom webinar ini Tuhan, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tahu pembicaraan kami hanya terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu itu tidak terbatas. Engkau yang mengurapi terus mereka, Engkau terus yang berbicara pada mereka masing-masing Tuhan, sehingga kami percaya mereka, keluarga mereka akan dipulihkan, akan diberkati menjadi keluarga yang harmonis. Dan kami juga berdoa untuk semua keluarga-keluarga yang ada di Indonesia. Engkau berkati Tuhan, pulihkan keluarga demi keluarga, sehingga kami berdoa tidak ada perceraian, tidak ada keributan dalam rumah tangga, semuanya ada damai, sejahtera, sukacita daripada Allah, lebih dari segalanya di dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang sanggup memulihkan dari keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Jikalau sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing, Tuhan Engkau sertai setiap kami. Dan kami rindu Tuhan pada saat kami melakukan segala sesuatu hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, atas nama GBI PRJ Grup CK7, saya Indria Ibu Charlotte mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai ketemu lagi.